Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibi Yuza Presetia dengan nomor induk mahasiswa 20060088. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan membahas materi statistika dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonsa Srianto SEME. Saya akan mempelajari buku Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 1 oleh Suharyadi Purwanto SK bab 8 yang berjudul Distribusi Probabilitas Disket atau daftar keseluruhan hasil dan probabilitas suatu kejadian pada buku yang telah saya sebutkan. Pertama, yang harus kita ketahui dalam buku ini adalah pengertian dari distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi dari suatu percobaan atau kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Distribusi probabilitas ini adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Yang kedua, kita akan membahas tentang variabel acak atau random. Setelah mengetahui bagaimana cara menyusun sebuah distribusi probabilitas, dan sebelum membahasnya, kita sebaiknya memahami apa variabel acak diskret, dan variabel acak kontinu. Yang pertama yaitu adalah variabel acak. Variabel acak adalah suatu ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi, variabel acak ini merupakan ukuran hasil suatu percobaan yang bersifat acak. Contohnya adalah seperti ini. Percobaan melempar uang ke udara akan menghasilkan gambar atau kita sebut dengan G atau angka yang kita sebut A. Apabila kita lempar uang 2 kali ke udara, sisi gambar bisa muncul 2 kali dan sisi angka 1 kali atau 0 tidak muncul. Percobaan melempar uang ke udara adalah percobaan acak dan nilai hasil muncul gambar seperti 2, 1, dan 0 adalah variabel acak. Kedua adalah variabel acak diskret. Variabel acak diskret ini adalah ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Variabel acak diskret biasanya dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Perhitungan selalu menghasilkan bilangan bulat, contoh jumlah buah, jumlah sepatu, jumlah baju, jumlah mainan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan perhitungan. Contoh pada buah semangka, jumlah buah semangka misalnya 10 adalah variabel acak diskret. Tetapi bila mengukur berat semangka misalnya 5,38 kg, ukuran hasilnya adalah variabel kontinu. Semua nilai yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran baik bulat maupun pecahan merupakan variabel acak kontinu. Hasil pengukuran tinggi badan manusia bisa menghasilkan angka lebih dari 2,0 meter. Bayi baru lahir mungkin 50,2 cm, bayi yang lain bisa 43,33 cm. Tinggi badan remaja pria sampai 1,75 meter dan remaja putri 1,56 meter dan sebagainya. Oleh karena itu, pengukuran tinggi badan akan menempati seluruh interval. Begitu pula berat buah, panjang lebar, panjang jalan, jalan sungai, lebar sungai, dan lain-lain. Semua yang dilakukan dengan proses pengukuran akan menempati semua interval dan termasuk variabel acak kontinu.
Persentase perubahan dari harga saham di BEI atau B juga dapat terjadi pada besaran maupun baik negatif maupun positif, baik bulat maupun pecahan, sehingga persentase perubahan harga saham merupakan variabel acak kontinu. Selanjutnya kita akan bahas tentang rata-rata hitung, variance, dan standar dari distribusi frekuensi. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang rata-rata hitung. Yang pertama kita mempelajari nilai rata-rata hitung. Nilai rata-rata hitung probabilitas sebagaimana pada nilai rata-rata hitung digunakan sebagai nilai untuk mewakili nilai-nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Nilai rata-rata hitung juga merupakan nilai harapan atau expected value yang dilambangkan E atau dalam kurung X. Nilai rata-rata hitung dalam probabilitas juga merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang karena seluruh kemungkinan diberikan bobot berupa probabilitas pada setiap kejadian masing-masing. Rumus nilai rata-rata hitung disajikan sebagai berikut. Simbol seperti huruf R atau nilai rata-rata hitung distribusi probabilitas sama dengan E dalam kurung X sama dengan dalam kurung X, P dalam kurung X. Selanjutnya ada variance dan deviasi standar. Variance dan standar deviasi merupakan ukuran penyebaran, yaitu ukuran mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengah. Semakin kecil sebaran data, maka semakin baik karena menunjukkan data mengkelompok pada nilai rata-rata hitung. Ini juga menunjukkan adanya kehomogenan yang lebih tinggi dan perbedaan antar data tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada tentang distribusi probabilitas binominal. Distribusi probabilitas binominal menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan percobaan Bernoulli-Jacob-Bernoulli hidup pada tahun 1654 sampai 1705 selama 20 tahun mempelajari probabilitas dan hasil penemuannya diterbitkan dalam buku yang berjudul Ars Conjectandi. Buku ini mengkaji pengetahuan probabilitas dari sudut umum dan bisa dimanfaatkan untuk bidang di luar perjudian di mana teori probabilitas berawal. Yang pertama, ciri-ciri percobaan Bernoulli. 1. Setiap percobaan atau kegiatan hanya menghasilkan 2 kejadian. Karena hanya menghasilkan 2 kejadian, maka dikenal dengan binominal. Berikut beberapa percobaan atau kegiatan yang mempunyai 2 kejadian. Yang pertama, transaksi di bursa. Ini pasti memiliki kejadian beli saham dan jual saham. Yang kedua, melempar uang ke udara. Bisa kemungkinan muncul gambar atau bisa kemungkinan muncul angka. Yang ketiga, perubahan harga-harga. Bisa inflasi, bisa deflasi. Yang keempat, ada kelahiran anak. Bisa lahir anak laki-laki dan bisa lahir anak perempuan. Yang keempat yang kelima maksudnya kemungkinan menaksir gadis diterima atau ditolak. Ini adalah 2 kejadian. Masih banyak percobaan atau kegiatan lain yang menghasilkan 2 kejadian, menang atau kalah, hidup atau mati, dan lain sebagainya. Yang kedua, probabilitas sebuah kejadian baik sukses maupun gagal tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Selanjutnya yaitu tentang pembentukan distribusi binominal. Untuk membentuk suatu distribusi binominal diperlukan pengetahuan 2 hal, yaitu yang pertama banyaknya atau jumlah dari percobaan atau kegiatan. Yang kedua probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Selanjutnya yaitu menggunakan tabel binominal. Untuk mengetahui probabilitas binominal, kita dapat menghitung sendiri pada contoh-contoh yang disediakan dalam buku ini. Namun demikian, suatu distribusi seperti distribusi binominal merupakan suatu distribusi teoritis.
sehingga distribusinya dapat disusun secara matematis. Tabel distribusi binominal telah disusun untuk membantu mengetahui suatu probabilitas secara tepat. Tabel distribusi binominal secara keseluruhan dilampirkan dalam buku ini. Dalam tabel distribusi terdapat jumlah percobaan atau N, probabilitas sukses atau P, dan kejadian disimbolkan dengan X. Langkah-langkah dalam mencari nilai probabilitas dalam tabel. Yang pertama, mencari tabel dengan jumlah percobaan atau N yang sesuai. Pada contoh N sama dengan 15, maka dicari tabel distribusi probabilitas dengan N sama dengan 15. Yang kedua, mencari nilai X pada kolom X. Misalnya dalam soal 15, 13, dan 10, maka nilai probabilitas terletak pada baris tersebut, yaitu baris 15, 13, dan 10. Yang ketiga, mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan P. Perpotongan antara kolom P dengan baris X merupakan nilai probabilitasnya. Pada contoh tersebut adalah 0,9 dengan 15, 0,9 dengan 13, dan 0,9 dengan 10. Nilai probabilitas secara berurutan adalah 0,206, 0,267, dan 0,100. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binominal kumulatif. Tentang probabilitas jumlah sukses dan jumlah tertentu, misalnya 15, 13, dan 10, namun seringkali dihadapkan pada persoalan yang tidak tunggal jumlahnya, tetapi kumulatif. Pernyataan seperti berapa probabilitas minimal 13 buah diterima, atau berapa probabilitas maksimal 3 buah tidak diterima. Untuk itu diperlukan adanya tabel distribusi probabilitas binominal kumulatif. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas hipergeometrik. Di sini distribusi binominal mengasumsikan bahwa probabilitas suatu kejadian tetap atau konstan. Probabilitas sukses dan gagal suatu tetap dari suatu percobaan ke percobaan lain. Dalam kehidupan sesungguhnya, proses pengambilan jarang terjadi. Apabila dari 6 baju, distribusi binominal akan mengasumsikan probabilitas setiap baju yang terambil. Pada kasus-kasus ini biasanya tanpa pengembalian pada populasi yang terbatas dan jumlah sampel terhadap populasinya lebih 5%. Distribusi hipergeometrik lebih tepat digunakan. Selanjutnya, distribusi probabilitas Poisson. Distribusi ini adalah pembentukan distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson memerhatikan bahwa distribusi binominal sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan terhadap probabilitas binominal. Baiklah, pada bab 8 tentang probabilitas tersebut sudah disampaikan semua materinya, dan rumus-rumus yang disediakan ada dalam buku Surahayadi Purwanto SK pada buku Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 1, yang di sana terdapat beberapa rumus tentang probabilitas dan penjelasan tentang probabilitas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan pada materi bab 8 ini. Jika ada kesalahan dan penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.